Halo gengs, pernah nggak sih kalian dengar kalau orang Palestina itu sebenarnya lebih Yahudi daripada orang Israel modern sendiri? Waduh, kok bisa? Tenang, jangan emosi dulu, kita bahas pakai data. Banyak yang ngira konflik ini cuma soal agama, padahal ada sejarah genetik yang gokil banget di baliknya. Kita bakal bongkar asal-usul mereka dari zaman perunggu sampai penelitian DNA terbaru. Dari hasil riset tahun 2007 sampai 2021, ternyata orang Palestina itu punya ancient Jewish genes yang kental banget. Lebih kental dari mereka yang datang dari Eropa Timur. Penasaran? Stay tuned! Kita bakal bahas peran Kaisar Romawi yang hobi ganti nama wilayah, sampai kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang ternyata nyelamatin sejarah genetik ini. Oke, kita mundur jauh ke masa Bronze Age atau zaman perunggu, sekitar tahun 1200 SM. Waktu itu ada kelompok misterius namanya Sea People atau orang laut. Bukan manusia ikan ya, gengs. Salah satu grup dari Sea People ini namanya Peleset. Mereka ini nekat mau naklukin Mesir tapi kalah, terus dipindahin ke daerah Gaza. Di sana mereka ketemu sama penduduk asli, bangsa Kanaan. Nah, gabungan Peleset dan Kanaan inilah yang jadi cikal bakal bangsa Filistin kuno. Jadi dari awal mereka itu sudah campuran dan jago perang. Menariknya, mereka ini tetanggaan sama Bani Israel. Jadi dari zaman nabi-nabi dulu mereka sudah berbagi tanah yang sama. Gak heran kalau genetiknya mulai bercampur di sini. Lompat ke tahun 135 SM. Waktu itu wilayahnya namanya Yudea. Tapi orang-orang di sana suka memberontak. Salah satunya pemberontakan Bar Kokhba yang bikin Kaisar Romawi Hadrian darah tinggi. Hadrian bilang, "Cukup, kalian diusir." Terus biar jejak Yahudi hilang, nama wilayah Yudea diganti jadi Syria Palestina. Nama Yerusalem pun diganti jadi Aelia Capitolina. Bayangin, nama Palestina itu sebenarnya dipakai Romawi buat menghapus identitas politik Yahudi saat itu. Tapi apa semua orang pergi? Ternyata enggak semua, gengs. Penduduk asli yang tetap tinggal inilah yang terus bertahan, bertani, dan hidup di sana selama ratusan tahun, meskipun penguasanya ganti-ganti. Tahun 637 SM, Khalifah Umar bin Khattab datang membebaskan Yerusalem. Nah, ada momen ikonik pas penyerahan kunci kota dari pendeta Sophronius. Pendeta itu minta syarat, "Umar, jangan biarin orang Yahudi balik ke sini." Tapi jawaban Umar keren banget. "Gak bisa, saya harus adil. Ini kota buat semua." Kebijakan inklusif Umar ini bikin penduduk asli yang punya akar genetik kuno tetap menetap di sana. Mereka perlahan berasimilasi, ada yang masuk Islam, tapi DNA-nya tetap asli dari tanah itu. Jadi orang Palestina sekarang itu sebenarnya keturunan penduduk asli yang gak pernah pergi dari ribuan tahun lalu. Mereka adalah penjaga asli genetik wilayah itu. Sekarang kita bandingin sama pemimpin Israel modern. Tahu nggak kalau banyak dari mereka yang aslinya dari Eropa Timur? Nama asli mereka aja beda banget. Contohnya Benjamin Netanyahu, nama aslinya Milejkowski dari Polandia. Terus Ariel Sharon, nama aslinya Schneiderman dari Belarus. Jauh banget kan dari Timur Tengah? Jadi secara sains, orang Palestina yang sekarang sering diusir itu justru punya darah Yahudi kuno yang lebih kental dibanding mereka yang baru datang dari Eropa dan ganti nama. Ini fakta ilmiah yang sering bikin orang kaget. Jadi kalau dibilang siapa yang punya hak sejarah secara genetik, datanya bicara sendiri, gengs. Pelajaran pentingnya, sejarah itu kompleks. Kita nggak bisa cuma lihat permukaan atau cuma dengar kata orang. Itulah kenapa dalam Islam perintah pertamanya adalah Iqra alias baca. Agama dan sains itu jalan barengan, bukan musuhan. Dengan belajar sejarah dan genetik, kita jadi sadar kalau kemanusiaan itu jauh lebih dalam dari sekedar label politik. Jangan jadi orang yang asal gas tapi remnya blong karena nggak punya ilmu. Teruslah kritis, cari bukti, burhan, dan tetap rendah hati sama pengetahuan kita. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin pintar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!